Selamat pagi, nama saya Najib. Saya akan menceritakan tentang 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Tahap pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Maha peluh seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau sekitarnya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus kita dari maut. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap, dia dituduh dengan berbagai macam-macam tuduhan. Dia diludahi, mukanya ditinju, dipukul, tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita, bahwa Dia mengasihi musuhnya. Di sini kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Jika kita hanya mengasihi teman kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang berdosa pun juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tapi yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak ditemukan kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Tetapi orang-orang Yahudi terus berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan akhirnya Pilatus menyalahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tapi yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal penyaliban jubah, Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2. Algojo bergantian menghujamkan cambuk kepada Tuhan Yesus, dan di ujung cambuk dipasang potong tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk dihujamkan ke punggung Tuhan Yesus, menimbulkan luka yang dalam dan daging tercabik dan darah bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah, menangis kesakitan. Tahap yang kelima, Tuhan Yesus diberi mahkota berduri, ditancapkan kepalanya dengan dipukul sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tetapi yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib dalam kesakitan berlumuran darah, ditambah Tuhan Yesus tidak tidur semalaman, harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat, maka Simon dan Kiren disuruh menggantikan memikul salibnya. Tahap ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku, sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir pun dan batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia, bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat dia. Tapi yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap gulita. Tuhan Yesus gelisah dan dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus merasa ditinggalkan Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan
oleh Bapa. Jadi untuk menebus dari dosa maka harus ditinggalkan oleh Bapa dan dipisahkan oleh Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau ada dosa harus cepat diselesaikan supaya terus merasa hadirat Tuhan hadir. Saya berharap juga saudara bisa melakukan hal seperti itu. Di dalam Tuhan adalah sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Kitab ke-10, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara mudah, dengan dipenggal kepalanya selesai? Mengapa harus bermandikan darah? Nah, kita berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengumpulan dosa untuk mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang dikatakan dalam Alkitab pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kedua, penderitaan kita lah yang dipikulnya, dan oleh dibilur-bilurnya kita disembuhkan. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikubur, tetapi hari ketiga dia bangkitkan. Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi hari ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Pertamanya, sia-sialah memberitakan firman Tuhan. Saya memberitakan firman Tuhan sia-sia, tetapi puji Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal kedua, sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita akan tetap mati di dalam dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang percaya akan mati, tetapi puji Tuhan Yesus bangkit. Hal yang ketiga, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kitalah orang-orang yang paling malang di antara segala manusia, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita paling beruntung dari segala manusia. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Dia berkata kepada kita, "Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik." Karena Tuhan Yesus hidup, maka mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai saat ini. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi, dan kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang terbesar. Dan terakhir, terjadilah pembangkitan generasi Yeremia yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa. Terima kasih.